Hey guys, welcome back to my channel Hey Julia99 to live and to explore. Dan kalau di video sebelumnya gue sudah membahas tentang bagaimana cara membuka rekening saham di Mirai Asset secara offline berdasarkan pengalaman pribadi. Yang belum nonton langsung aja ya klik link di atas dan subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan dengan informasi yang akan gue berikan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuka rekening saham secara online di Mirai Asset. Juga diskusi tentang tips untuk pemula bagi yang baru mau masuk ke bursa saham ya, bersama narasumber yang sudah gue undang. Siapa dia? Nanti kita lihat ya. Check this out. Nah guys, ini dia tamu yang udah ditunggu-tunggu udah datang. Ini dia Pak Anggi namanya. Hai Pak Anggi. Hai. Terima kasih udah datang. Thank you, Mbak. Pak Anggi silakan memperkenalkan diri. Oke, saya Angel Guswanda. Sekarang saya bekerja di bidang pasar modal ya, lebih kurang 10 tahunan ya. Dan juga sebagai praktisi juga, sekalian juga sebagai investor juga, seperti itu. Nah Pak, ngomong-ngomong tentang investasi nih ya Pak, kan ada berbagai macam bentuk investasi. Salah satunya investasi saham. Benar. Bisa dijelaskan nggak sih Pak tentang investasi saham itu sendiri? Simpelnya adalah kita membeli sebuah perusahaan ya, atau dalam tanda kutip kita sebagai investor di perusahaan tersebut ya. Jadi di Indonesia sendiri sekarang ada 700 lebih perusahaan yang bisa kita beli sahamnya ya. Otomatis dalam tanda kutip kita sebagai pemilik perusahaannya ya. Nah, kenapa di saham? Karena di saham ini kita bisa dapat double income. Double income-nya itu pertama kenaikan sahamnya sendiri ya. Selisih harga saham. Selisih harga saham, benar. Misalnya kita beli sahamnya di harga 600 perak, lalu berapa tahun kemudian atau berapa bulan kemudian sahamnya naik ke 1000-an, ya berarti kita sudah dapat profit di sana atau kenaikan aset ya. Lalu kalau jangan lupa juga setiap tahun perusahaan kan untung ya, ada keuntungan atau laba perusahaan, di sana kita bisa dapat dividen. Dividen ya. Sebagai orang yang investasi atau menjadi pemodal di perusahaan tersebut, tentunya kita dapat share ya. Nah, jadi sebenarnya tidak terlalu kompleks, sama seperti kalau kita misalnya pengen investasi di atau memberikan modal ke teman misalnya ya, lalu si usaha teman tersebut ada untungnya ya tiap tahunnya, kita kan pasti dapat yang namanya share keuntungan. Nah, begitupun juga dengan saham. Jadi simpelnya seperti itu. Nah Pak Anggi, mungkin teman-teman juga bertanya ya yang di rumah, gimana sih caranya menjadi investor saham? Oke, tadi kita udah ngomong tentang saham ya. Lalu bagaimana cara menjadi investor saham? Ya sekarang sudah gampang sekali ya kita untuk menjadi seorang investor saham. Nggak seperti dulu yang sangat sulit untuk ya. Teman-teman tinggal hubungi perusahaan sekuritas ya yang terdekat di domisilinya teman-teman ya, lalu tinggal daftar di sana. Nah, di dalam investasi saham atau pasar modal ini ada 3 komponen yang diperlukan. Yang pertama, kita sebagai investor, lalu perusahaan sekuritas, dan bursa efek ya. Nah, perusahaan sekuritas di sini fungsinya adalah memerantarai perdagangan saham ya, yang nanti perdagangannya ada di bursa efek ya. Jadi kita sebagai investor harus buka akun dulu ke sekuritas. Nah, untuk bisa membeli saham-saham yang nanti yang kita inginkan, seperti itu. Nah, berhubung Pak Anggi ini dari Mirai Asset, kita akan fokus ke Mirai Assetnya dulu ya. Pak, boleh ceritain dulu nggak company profile dari Mirai Asset Sekuritas? Boleh. Salah satu perusahaan sekuritas yang terbesar di Indonesia adalah Mirai Asset ya. Kita udah hampir 2 dekade di Indonesia. 2 dekade. Dan kita salah satu pionir untuk online trading ya. Online trading di sini berarti teman-teman udah bisa trading tanpa menggunakan yang namanya broker, atau udah bisa trading melalui handphone atau PC ya di rumah ya, tidak perlu lagi calling untuk brokernya. Ya, Mirai Asset ini kita base-nya atau headquarter-nya ada di Korea. Ya, di Korea. benar. Kita tersebar di banyak negara ya, di negara-negara besar, Indonesia, Korea tentunya, lalu dari Hong Kong, Amerika, dan hampir di semua benua sih untuk Mirai Asset ini. Nah, kebetulan di Indonesia kita 5 besar ya,
kalau Lima untuk besar. benar untuk Untuk sekuritas. sekuritas. Dan untuk perusahaan sekuritas asing kita nomor 1 di Indonesia, dan yang paling banyak nasabahnya atau investornya yang Miraset sekarang. Kenapa banyak yang beli Miraset? Yang pertama memang karena Miraset ini yang paling pertama kali ya untuk online trading, dan tentunya dengan itu platform yang kita sajikan atau nanti aplikasi kita yang kita punya itu lebih lengkap dibanding kompetitor kita yang lain. Dan user friendly ya Pak? Dan user friendly pastinya. User friendly. Jadi teman-teman yang nanti yang mungkin ribet nih nanti segala macam, nah sebenarnya kita itu sangat simpel. Nanti kita juga ada edukasinya juga ya, gratis ya. Karena kita memang sebenarnya fokus kita lebih ke edukasi sebenarnya ya. Jadi kita mau mengeduket para investor saham pemula nanti jadi bisa mandiri untuk menjadi investor yang mandiri. Nah, dan selain edukasi itu kita juga kasih informasi pastinya. Nanti informasi pasar atau saham itu sendiri kita akan selalu provide ke teman-teman yang ingin investasi saham. Seperti itu sih untuk Miraset. Nah, sekarang Pak Anggi akan bantu menjelaskan bagaimana cara membuka rekening saham secara online di Mirai Asset. Benar. Oke. Sebenarnya kita launching untuk pembukaan awal ini pas banget dengan pandemi ya. Jadi di Maret kita ada pandemi corona, dan kita juga pas untuk soft launching pembukaan online. Jadi untuk memudahkan teman-teman, apalagi masa pandemi kita harus social distancing, jadi kita nggak perlu lagi ke kantor untuk buka rekeningnya, jadi lebih aman lagi. Nah itu tinggal nanti akses yang namanya link dari opening account-nya. Nah linknya bisa langsung hubungi kantor Miraset. Ya kalau di Bandung itu di Jalan Rajiman nomor 1. Rajiman nomor 1. Di Pasir Kaliki ya, itu bisa nanti akses sana, bisa googling juga, di Google juga kita ada nomor kontak kantornya, nanti bisa telepon juga langsung ke kantor. Nanti linknya akan dikasih di share nanti sama orang kantor di Bandung tersebut. Dari syarat-syaratnya sendiri apa nih Pak kalau buka secara online? Gampang sih, kita cuma butuh KTP doang, KTP dan cover buku tabungan. Jadi cover buku tabungannya nanti fungsinya kalau kita mau mencairkan dana kita yang ada di portofolio itu nanti masuknya ke rekening pribadi. Atau kalau udah nggak punya buku tabungan nih, banyak sekarang udah pakai ekspresi segala macam, bisa m-banking QR code aja. Kalau misalnya dari banknya sendiri ada bank tertentu atau semua bank bisa? Oh, untuk saat ini kita untuk online memang hanya untuk BCA. Hanya untuk BCA. Untuk BCA. Untuk saat ini kita masih melayani hanya BCA. Jadi yang udah punya rekening BCA itu sudah bisa online. Tapi kalau punya rekening bank lain kita arahkan ke offline dulu sih. Seperti Mandiri dan lain-lain ke offline dulu. Nah terus pertanyaan juga dari teman-teman, kalau gue nggak punya NPWP, misalkan kalian nggak punya NPWP, bisa nggak sih Pak buka? Bisa banget. Bisa banget. Jadi dokumen yang terpentingnya cuma KTP sama cover buku tabungan itu. Jadi asalkan sudah punya KTP dan sudah buka rekening tabungan, ya kalau untuk online di BCA itu sudah bisa buka. Ya itu pembukaannya kita 3-5 hari kerja untuk prosesnya. Jadi nanti dibuat dulu akunnya, setelah akunnya jadi baru teman-teman udah bisa langsung transaksi atau investasinya sudah bisa dimulai setelah 5 hari kerja. Tadi kalau misalnya setoran awalnya berapa nih Pak kalau di Mirai? Untuk di Mirai setoran awalnya itu 10 juta emang. 10 juta. 10 juta. Kenapa 10 juta? Sebenarnya itu lebih kepada kita ingin teman-teman berkomitmen untuk nabung sahamnya, lebih disiplin dan lebih bisa beli saham-saham yang nanti saham-saham bagus. Karena kalau kita lihat saham-saham yang bagus itu emang harganya di atas ribuan ya, nggak ada yang ratusan lagi. Jadi teman-teman nanti bisa akses atau beli saham-saham yang dalam tanda kutip sudah bagus seperti BCA, nanti ada BRI juga, itu sudah kita, kalau BRI atau BCA kita satu lotnya itu atau satu paketnya untuk saham itu kan 3 juta ya. Jadi teman-teman nanti bisa langsung mulai sambung saham dengan harga 10 juta itu. Nah ini yang udah ditunggu ya dari tadi. Kadang-kadang kan kita konotasinya kalau ke pasar saham itu suka aduh ngeri gitu ya. Jadi gimana sih Pak Anggi, ada nggak tips bagi pemula yang mau berinvestasi saham, apa aja nih tipsnya nih? Oke, penting banget itu ya. Tipsnya ya, setelah tadi buka rekening ya, sudah akunnya jadi, pasti pertanyaannya saya harus beli saham apa nih Pak?
benar ya. Yang gue tanya juga, beli saham apa Andi? Karena rekening udah jadi, uangnya udah deposit, sekarang mau beli saham apa? Simpelnya untuk tips pemula yaitu belilah perusahaan-perusahaan yang teman-teman kenal atau teman-teman bisa lihat di sekitar ya. Contoh misalnya teman-teman bisa lihat BCA, dia itu kan ada di sekitar kita untuk perbankan. Misalnya kalau teman-teman tertarik dengan konsumer atau sektor konsumsi, kita bisa pilih misalnya Unilever ya. Unilever kan produknya ada semua dan ada di sekitar kita. Tips untuk pemula itu sih, kita harus pilih saham-saham yang kita kenal produknya apa, perusahaannya di bidang apa, dan yang terakhir apakah perusahaannya bagus. Nah, nanti di perusahaannya bagus atau enggak ini memang untuk yang advance kita ada caranya, tapi untuk pemula cukup untuk tahu ini perusahaan oke nggak sih, profitable ya. Lalu pertanyaan berikutnya, perusahaannya ini 5-10 tahun kemudian masih ada nggak gitu ya. Kalau kita lihat seperti perbankan kayak BRI, BCA, tentu aja ya 90% mereka akan ada 10 tahun kemudian atau tahun 2030 dia ada. Kalau Unilever ya cukup kuat ya, pasti produknya banyak kita pakai. Atau ada ya, kalau yang senang sigaret atau rokok, ada Gudang Garam seperti itu ya, banyak produknya. Jadi untuk pemula paling gampang ya pilih aja saham-saham yang kita kenal gitu, yang kita tahu, dan itu aja sih untuk tips pemula gampangnya. Nanti next stepnya pasti akan terus belajar. Nah di situ di situ fungsi kita untuk pendampingan gitu ya. Jadi bagaimana caranya dari pemula sampai ke advance, sampai nanti mengerti bagaimana membaca laporan keuangan ya, bagaimana nanti mencari bagaimana saat tepat untuk beli saham, kapan saat jual, seperti itu kita nanti akan dampingi seperti itu. Jadi nanti teman-teman jangan khawatir gitu. Yang penting pertama pertama harus tahu dulu saham itu apa, dan sebenarnya nggak ribet sih, dan jangan takut juga untuk investasi saham. Itu sih untuk ininya. Jadi kalau investasi ini kan seperti kita berbisnis ya. Jadi kita learning by doing, dan di sepanjang perjalanan investasi kita itu pasti ada kayak naik turunnya. Ya, tapi yang penting kita harus strict. Kalau kita percaya ini perusahaannya bagus, ya kenapa nggak terlalu takut. Selama perusahaan yang kita pilih itu perusahaan yang oke. Intinya itu sih. Pertanyaan berikutnya, uang apa yang bisa kita gunakan untuk berinvestasi saham? Banyak orang bilang pakai uang dingin. Apa sih sebenarnya definisi uang dingin menurut Pak Andi? Oke. Sebenarnya uang dingin di sini bukan berarti uangnya di kulkas aja, bukan gitu ya. Maksudnya uang dingin ini adalah uang yang kita sisihkan dari penghasilan kita, dan dia tidak, maksudnya bukan dari pinjaman ya, bukan dari pinjaman, dan bukan uang yang kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi uang kita sisihkan, misalnya penghasilan kita sekian, lalu kita sisihkan 20% ya, dan itu benar-benar tidak mengganggu pos-pos yang lain ya. Mungkin kalau di keuangan kan ada pos untuk rumah tangga, sebetulnya pos untuk cicilan segala macam. Nah, uang yang kita investasi ini adalah uang yang benar-benar aman dari itu ya. Jadi bukannya uang yang butuh untuk kehidupan sehari-hari, nggak boleh. Jadi misalnya kita sekian persen kita harus sisihkan, misalnya 20 atau 10% setiap dari penghasilan kita, ya kita sisihkan, yaitu uang dingin. Dibutuhkan pos yang lain gitu. Jadi free deh si uangnya gitu. Jadi kalau misalnya kita kasih jangka waktu nih Pak, kalau disebut uang dingin itu uang yang nggak dipakai dalam jangka waktu berapa lama nih kira-kira? Bisa setahun. Setahun. Posnya bisa setahun gitu. Jangan sampai misalnya uang yang kita persiapkan untuk sekolah anak misalnya, atau uang yang kita persiapkan untuk liburan, itu nggak usah kita pakai gitu, itu beda lagi. Ini uangnya benar-benar nggak kita perlukan gitu, itu uang dingin. Ngobrol sedikit tentang COVID-19 ya. Oke. Ketika awal-awal COVID itu kan bulan Maret ya Pak, kalau salah, harga saham itu kan crash ya, jatuh dalam sekali. Tapi sekarang kan udah mulai nih ada vaksin, terus juga ada stimulus dari pemerintah. Gimana nih pandangan Pak Anggi tentang dampak vaksin itu sendiri terhadap bursa saham di tahun 2021 ya? Seperti yang kita bisa lihat di berita-berita juga ya, bulan Maret itu pasar saham hampir seluruh dunia sih sebenarnya, bukan hanya di Indonesia itu terjun atau turun drastis. Untuk sebagai informasi, di Indonesia sendiri itu turun sampai ke harga 3.900 untuk IHSG-nya.
dan itu salah satu penurunan terdalam juga selama sepanjang masa kita ya. Tapi sebenarnya kalau bagi orang-orang yang melek investasi ya, itu adalah saat tepat dia untuk investasi. Kenapa? Karena momen seperti ini tidak akan muncul dua kali gitu ya. Ibaratnya kalau kita bicara simpelnya, saham-saham yang ada di Indonesia ini terdiskon. Kenapa terdiskon? Karena penurunan harga saham tersebut tidak karena jeleknya perusahaan, tapi karena adanya pandemi. Jadi sebenarnya itu saatnya kita untuk koleksi saham-saham itu ya. Sekarang hari ini indeks harga saham gabungan kita itu balik ke harga semula sebelum COVID, yaitu di 6.000 untuk itunya. Jadi sebenarnya opportunity untuk kita bicara apabila ada pandemi, dan pandeminya ini sebenarnya ada solusi. Nah, berbeda kalau kita bicara nanti kayak perang atau hal-hal yang solusinya sulit, itu mungkin kita bisa nggak optimis. Kalau ini kita harus optimis dong. Nah, makanya kemarin itu saatnya tepat untuk kita beli saham atau investasi. Dan untuk sekarang 2021 karena vaksin ini udah beres, dan investor juga punya optimisme yang tinggi ya di vaksin ini. Jadi nanti paling sektor-sektor yang terpukul itu palingnya masih retail ya, kayak mall itu masih sedikit terpukul di awal-awal tahun. Tapi kalau untuk sektor-sektor lain itu udah mulai bangkit seperti itu. Ada perbankan, kredit mulai dikucurkan lagi, lalu ada sektor pertambangan ya, pertambangan udah mulai menggeliat lagi ya, karena asing atau dunia udah butuh bahan baku dari kita gitu. Nanti jadi prospeknya 2021 tuh menarik karena salah satunya yaitu kebangkitan para sektor-sektor itu yang tadinya terpukul. Dan belum telat juga sih sebenarnya untuk kita investasi, masih ada ya waktu yang tepat juga ya, belum terlambat, walaupun ya segini udah normal lagi, tapi masih ada potensi untuk naik lagi seperti itu. 2021 masih ada potensi ya Pak ya? Benar. Ya, masih ada potensi untuk naik terus. Dan tadi belum kita bahas juga window dressing ya, Desembernya. Window dressing itu sebenarnya kalau istilah aslinya kan, kalau misalnya Desember itu kan orang sering ke mall window dressing. Nah, window dressing itu di saham ini artinya sebenarnya banyaknya belanja yang dilakukan oleh fund manager asing ataupun fund manager dalam negeri. Ya, tujuannya apa? Untuk memoles kinerja tahunan mereka. Jadi di Desember ini selama bursa berdiri ya, hampir ya 10-20 tahun itu selalu hijau atau naik. Ya, jadi bulan Desember itu hampir selalu paling berapa tahun ya? Saya ingat 1 atau 3 tahun dong yang nggak naik, tapi selama bursa berdiri itu selalu naik. Makanya dibilang window dressing ya karena itu. Nah, karena para investor fund manager baik asing maupun lokal itu pada belanja, dan itu buat pasar menggeliat dan naik. Jadi itu window dressing sih. Jadi efeknya bagus, dan biasanya efeknya sampai bulan Maret sih. Ya, jadi itu cukup bagus, bisa diambil peluangnya. Jadi kalau untuk teman-teman yang belum masuk ke bursa saham terus mau investasi, ini saat yang tepat juga ya Pak ya? Benar, masih ada kesempatan ya, opportunity-nya masih besar ya Pak? Benar. Well, Pak Anggi, terima kasih banyak sama-sama sharing hari ini. Buat kalian yang mau tanya-tanya lebih lanjut kepada Pak Anggi dari Mirai Asset, nanti gue akan beri ya, bisa hubungi nomornya Pak Anggi di bawah sini. Oke. Sekian sharing dari gue hari ini bersama Pak Anggi. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like dan subscribe, juga share di sosial media kalian. Thanks a lot. Thank you. Bye. Pas banget dengan adanya pandemi ya dia, Bang Yul ya. Saya manggil Ci lagi. Ya, gimana sih caranya untuk